665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, pas Inggris sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Oke, Bung Hairudin dan Pak Mursalin ya, Om disebut nama bekennya Om Lim ya. Nah, baik di sini kita mau coba bongkar sedikit tentang berita-berita yang lagi eh, dibahas di DPR ya. Sebenarnya DPR fungsinya sih untuk mengontrol ya, mengontrol anggaran-anggaran atau dana-dana atau ya bernegara ini biar teratur lah. Tapi kok sepertinya cuma omon-omon seperti kita gitu ya, nggak ada tindakan tegas atau gimana. Nah, gini Pak Mursalin dan Bung Herudin nih, nih mahasiswa juga harus sebagai Bung Herudin sebagai mahasiswa juga harus kritis nih. DPR cium aroma komersialisasi pendidikan di aturan Nadiem Makarim ya. Ya kalau cuma mencium kan kan ente yang menerbitkan aturan mestinya kan ente lebih tahu gitu loh. Nah, ini kita coba baca ya CNBC Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mencium aroma komersialisasi pendidikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 ya, yang mengatur tentang biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dia mengatakan ada kesan semakin top perguruan tinggi maka boleh menerapkan UKT yang semakin mahal ya. Ada kesan atau praktik tentang penerapan UKT ini ada yang mahal sekali dan ada yang sedang. Itu juga bergantung klasifikasi PTN bukan akreditasi. Nah, di sini juga anggota DPR fraksi Gerindra tersebut mengatakan penetapan biaya kuliah dengan metode tersebut kurang pas diterapkan kampus negeri ya. Menurut dia sistem tarif tersebut lebih cocok dilakukan oleh perguruan tinggi swasta. Ini negara kecuali swasta, mereka ada merek atau sesuatu yang bisa dinilai. Saya kira kalau perguruan tinggi negeri standarnya seharusnya sama, tidak melihat klasifikasi unggulan atau topnya dari perguruan tinggi. Dari dulu memang kalau kelas levelnya perguruan tinggi negeri itu level orang-orang top ya. Nah, di sini udah ada Bung Hairudin nih. Gimana nanggapinya, Bung? Ya, apakah dalam kondisi ini merogoh kocek seorang mahasiswa yang orang tuanya itu kadang nggak sanggup bayarin ya sampai ngutang-ngutang itu. Gimana, Bung Hairudin? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya keadaan pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi itu sudah lama, ya, sudah sangat lama, bisa dikatakan sejak tahun 2014 ya. Saya masih ingat, saya dulu keterima ya SBMPTN ya, yang tes tertulis bersama Oh, pernah di keterima? Pernah Universitas keterima? Negeri, ya pernah keterima di Universitas Negeri Semarang. Pada waktu itu mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi keterima di Universitas Negeri Semarang, pada waktu jurusan ilmu sejarah ya pada waktu itu tahun 2014. Dan itu memang UKT pada waktu itu memang sudah ada tingkatan-tingkatannya dari tingkat 1 sampai tingkat 5 ya. Dan itu kalau tidak salah ya, kalau kemudian yang masuk lewat jalur raport ya, jadi nilai sama kemudian prestasi itu biasanya tetap dapat UKT-nya rendah tuh, apalagi yang kemudian bidik misi kan memang nggak berbayar ya, bahkan mendapatkan per bulannya itu uang saku dari pemerintah ya, tapi memang syarat-syaratnya banyak kan di bidik misi itu. Kemudian dan yang keterima di jalur raport itu memang kalau yang kemudian nggak bidik misi memang biasanya rada kecil tuh dapat UKT-nya. Ya, kemudian kalau yang SBMPTN yang tes tertulis bareng-bareng tuh yang kemudian semua siswa dari seluruh sekolah itu daftar kemudian dapat tempat tes di mana ya, itu itu UKT-nya kalau yang nggak dapat beasiswa itu juga lumayan tuh, udah mulai tingkat 2, 3. Kalau nggak salah tingkat 3 itu di UNES ya tahun 2014 itu di kisaran angka 2,5 sampai 3 juta. Nah, itu tahun 2014. Ya, kemudian kalau yang kemudian tes masuk mandiri, ujian mandiri, artinya dia sudah memilih
untuk mendaftar di kampus tersebut ya. Jadi tidak ada pilihan kampus lain ya. Kalau di SBMPTN atau kemudian apa masuk yang lewat jalur rapot, dia bisa memilih 3 kampus yang berbeda dengan jurusan yang sama, atau 2 kampus yang berbeda dengan jurusan yang berbeda atau jurusan yang sama, itu masih bisa ya. Misalkan kampus A di Jawa Tengah, kampus B di Jawa Barat atau Jawa Timur. Tapi tadi harus ada pilihan kampus yang lebih dekat dengan domisili. Ya, misalkan saya yang tinggal di Pemalang, maka pilihan saya itu ya tadi salah satunya adalah UNES ya pada waktu itu, atau UGM, Undip, ataupun UNY, ataupun negeri yang mana ya, kalau nggak salah satunya itu yang dekat dengan domisili. Dan apa namanya ya pada waktu itu karena saya bidik misi ya saya alhamdulillah ya keterima, tinggal masuk saja. Namun ada suatu peristiwa yang kemudian menyebabkan saya tidak jadi kuliah. Tapi kemudian nama saya masih tercatat di sana ya. Kemudian di perkuliahan dosen, mungkin dosennya nggak terlalu mengabsen atau apa, nama saya masih masuk ya. Dan kemudian saya kembali lagi di semester kedua untuk kemudian melanjutkan perkuliahan. Ternyata bisa ya. Namun pada waktu itu persyarat bidik misinya dicabut ya, karena tadi memang tidak boleh nilainya itu kurang atau apa, dan karena saya tidak mengikuti perkuliahan karena peristiwa tersebut ya. Akhirnya kalau mau melanjutkan harus UKT-nya naik tingkat 3 di angka 3 jutaan lebih kalau nggak salah ya. Akhirnya ya saya memutuskan untuk mundur dan bekerja ke Jakarta. Baru kemudian tahun 2017 itu 1 semester. 3 juta itu 1 semester. Ya, satu semester. Itu tingkat 3 tahun 2014 ya. Waktu itu sudah 2015 kalau sudah masuk semester kedua. Ya, jadi memang UKT itu beda-beda tingkatan. Makanya kemudian di saat itu, tapi memang UKT paling tinggi itu di Universitas Negeri pada waktu itu memang di angka 10 sampai 15 juta tergantung jurusannya, tergantung program studi yang akan diambilnya. Dan memang kalau di UNES kan nggak ada kedokteran ya. Kalau kedokteran kita sudah menjadi rahasia umum ya. Angkanya cukup fantastis ya. Dan memang sejak dulu ini menjadi bancakan atau kemudian permainan pihak kampus lah sepertinya ya, karena memang banyak sekali ya, terutama yang jalur mandiri, artinya yang anak tersebut itu mendaftar ke universitas tertentu memang untuk ya ke situ saja gitu, ujian mandiri itu memang biasanya UKT-nya tinggi-tinggi di atas tingkat 8 sampai 10 kalau nggak salah, itu artinya di atas 8 juta lebih ya. Makanya banyak yang kemudian melakukan banding ke pihak rektorat kampus ya. Dan waktu saya kemudian di semester 2 itu yang karena gagal nggak jadi kuliah karena peristiwa itu, mau mengurus lagi itu bandingnya itu lama, itu ke rektorat, ada dari pihak BEM fakultas yang membantu pada waktu itu, ketua BEM-nya langsung. Nah, itu cukup lama juga, cukup alot, makanya dapat angka di tingkat 3 karena beasiswa bidik misinya dicabut. Tapi akhirnya ya saya ada, karena nggak mungkin orang tua membiayai dan lain sebagainya, kerja pun belum ada lah ya, kayaknya sangat repot kalau kemudian harus bekerja sambil kuliah secara reguler. Ya, akhirnya saya pergi ke Jakarta ya, baru kemudian mendaftar di universitas swasta. Kalau universitas swasta ya sudah tahu lah ya, namanya juga swasta, memang angkanya cukup lumayan ya, tergantung akreditasi dan status kampusnya ya. Jadi tiap kampus memang beda-beda kalau di swasta. Namun di Jakarta yang saya tahu sekarang sejak tahun 2020 ya, sejak pandemi COVID-19 itu angkanya semuanya hampir rata di angka 7 juta per semester. Ya, itu di kampus saya lah ya. Di kampus. Tapi nggak dibiayain konglomerat kan? Pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta? Enggak, itu apa? Kita mencari beasiswa ya, dari lembaga filantropi. Ya alhamdulillah dapat, cuma separohnya dapat setengahnya kita hasil kerja kita gitu ya. Makanya kadang-kadang nunggak semester, nunggak ini bayar nyicil itu ya. Jadi alhamdulillah dapat sih, dan memang alhamdulillah syarat dari pihak filantropi kayaknya nggak boleh turun ya, terpenuhi gitu kan. Namun pada waktu itu cuma sampai semester 4 doang, karena ada syarat-syarat dari filantropi yang dalam pembiayaan pendidikan itu tidak lagi lewat zakat, tapi lewat pendanaan langsung gitu. Nah, jadi memang sejak dulu itu yang namanya UKT itu sudah menjadi mainan ya, terutama kalau di yang ujian mandiri, artinya yang
siswa itu, calon mahasiswa itu daftar ke kampusnya langsung, pilihan kampus ini mau masuk kampus ini memang, yaitu memang apa dapatnya UKT-nya tinggi-tinggi. Dan sekarang lebih gila lagi sejak apa yang disebut dengan PTNBH ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, yaitu memang perguruan tinggi dipersilahkan ya mencari dana Hmm. sesuka hati mereka karena sudah berbadan hukum. Nah, itu kalau nggak salah sejak tahun 2019 sama 2017 itu ya sudah apa namanya eh, program tersebut ya, PTNBH. Jadi kampus itu bebas kemudian mengakses dana dari mana, kan nggak heran kemudian kampus-kampus negeri bonafit itu ya tadi di sana. Kalau kita ke apa namanya ke kantinnya itu bukan kantin sembarang kantin ya, KFC, Starbucks dan lain sebagainya. Ya itu karena PTNBH itu mereka bisa kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan-perusahaan luar untuk mendirikan usaha-usaha di dalam kampus yang intinya kampus itu bisa mencari usaha di luar dari mahasiswa sendiri ya ataupun dari negara, namanya PTNBH. Jadi memang ini sejak zaman Jokowi lah kacau ya, apalagi kemudian setelah di tahun 2019 ya, setelah kemudian Presiden Jokowi terpilih kembali, kemudian yang dipilih sebagai Mendikbud ya itu apa namanya siapa, Pak Nadiem Makarim Pedagang. ya, Gojek ya, Apa? pendiri Gojek ya, kemudian yang kemudian mengeluarkan apalah ruang guru, apalah yang apa marketplace guru dan lain sebagainya, ya jadi kacau sekali gitu. Dan apa namanya kalau nggak salah kan di periode pertama Pak Jokowi kan juga nomenklatur Dikti itu diubah ya dari di Kemendikbud menjadi Menristek Dikti ya. Jadi ada perubahan nomenklatur juga yang kemudian membuat rempong ya, membuat rempong anggaran dan lain sebagainya yang kemudian banyak dikritik juga waktu itu. Jadi ya mungkin itu sajalah ya komentar dari saya. Memang uh, pernah mengalami hal-hal seperti itu terkait UKT dan memang banyak sekali yang kemudian sudah semester 1, 2 ya karena memang orang tuanya nggak mampu, dia nggak dapat beasiswa atau belum apa ya banding, banyak yang banding ke pihak rektorat dan itu biasanya difasilitasi oleh BEM fakultas atau BEM fakultas. Tiap masing-masing fakultas biasanya ada advokasi mahasiswa untuk kemudian banding ke rektorat. Jadi kemudian sekarang Bung Herudin kuliah di mana Bung Herudin? Ya kuliah di Jakarta. Ini sebenarnya tinggal skripsi saja Oh, karena tapi akhirnya tetap lanjut ya kuliah ya. lanjut Ya, ya. Nah, ya. kalau Jangan pantang menyerah ya. boleh sebelum ditanya saya mau mengomentarin sedikit Mas Ardi dari Baik, Mas Khairuddin ini. baik Bu. Ya, Kan baik Om sekarang Lim. ini kan uh, uh, Lanjut. soalnya menarik sekali nih kalau nggak disambung. Ini kan pemerintah ini kan tidak bertanggung jawab. Kalau dilihat dari undang-undang kan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan rakyat itu harus pandai karena itu untuk memperkuat negara gitu loh. Maka itu di APBN itu biaya pendidikan itu hampir mendominasi sampai 20% kalau nggak tahu Iya, sekarang gitu 20%. ya. Wajib Itu uangnya 20%. besar sekali. Eh, maka itu kalau dia seenaknya maka itu ada apa itu meme itu bahwa pemerintah memberikan apa itu kampus melakukan pembiayaan tinggi itu artinya dilepas dari subsidi pemerintah supaya kampus mempunyai rasa mandiri gitu loh. Jadi kalau saya dibalik aja, kalau memang seperti itu rakyat nggak usah membayar pajak supaya pemerintah menjadi pemerintah mandiri gitu loh. Jadi nggak perlu pembiayaan itu dibantu sama rakyat gitu loh. Jadi biar dia mandiri dan itu sangat bisa sekali. Ini Indonesia ini kan sekarang ini kan sudah menjadi negara korporasi ya, yaitu menjadi kepentingan para pebisnis dan para politis. Ini mereka saling saling memperkuat, maka itu disebut negara peng-peng itu, penguasa dan pengusaha atau disebut negara penguasaha gitu. Itu jadi semua kepentingan-kepentingan politik mengarah ke sana. Jadi DPR itu kalau ada yang pura-pura protes itu ya untuk rame-rame aja, tapi keputusan nanti kan tetap ada di ada pada Ketua pimpinan umum. partai, ada ketua umum itu. Jadi dia mau pura-pura kritis itu, ya nggak akan didengar. Keputusannya kan tetap berdasarkan kepentingan mereka. Inilah yang mengapa kita selalu apa itu ribut menjadikan negara liberalisasi, negara sekularisme, pluralisme. Yang ini menghasilkan negara kapitalis, pendidikan di kapitalis, ya, kesehatan itu
untuk menjadi kapitalisasi, jangankan untuk dibiayai, jangankan untuk dilepas, tidak dibiayain bahkan itu. Dan bahkan kalau bisa memperoleh hasil dari situ, politik, apa layanan publik, apa hiburan. Sekarang kan naik sekali. Coba bayangkan sekarang kalau hiburan itu konon, kalau kita misalnya restoran apa itu, kalau kita lihat kita misalnya habis 100.000, itu bisa membayar 120.000 atau 120 atau 130.000 tanpa pajaknya gitu loh. Jadi bagaimana berteriak-teriak apa itu kita tolak bayar pajak. Kalau semua segala sesuatu kita beli sesuatu itu sudah otomatis kena pajak. Kan itu undang-undangnya Sudah seperti itu gitu di-cut, loh. potong langsung. Jadi iya. Jadi nggak bisa Mas Hardi mau berani nggak usah bayar pajak, ya nggak bisa beli bensin kemana-mana makan itu sudah kena pajak semua gitu loh. Nah, jadi inilah akibat dari negara korporasi yang maka itu kita ini selalu dikasih PR, bayar kuliah mahal, bayar hiburan mahal, itu kita kemudian ribut demo karena ini mahal. Kita ini harus bongkar di akar masalahnya gitu loh, yaitu sistem negara ini. Nah ini maka itu masyarakat baik aktivis, partai politik atau ormas, ulama, semua didorong untuk menjadi apa itu dilemahkan ini. Nah, maka itu didekati. Nah ini berkaitan erat semua kita ini bisa ribut-ribut ini kan karena terjadi satu kecurangan pemilu yang rakyat itu berharap terjadi perubahan. Itulah maksudnya. Problemnya problem seperti itu. Jadi kalau kita sekarang ini ribut tentang biaya tinggi, ya itu betul. Memang kita harus ribut. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mengkoreksi kekuasaan yang sekarang rakyat sudah senang dimenangkan oleh satu presiden. Ternyata presidennya yang terpilih ini juga bertumpu kepada Presiden Jokowi yang menjadi sumber masalah gitu loh. Ini gimana akan terjadi perubahan? Nah, inilah yang saya sebenarnya kepengen nggak sabar bicara mengkritik teman-teman yang sudah mulai melipir-melipir ini gitu loh. Nah, makanya kita harus menolak pemerintah itu, menolak dari kecurangan pemilu kalau mau jadi perubahan. Kalau enggak ya sudah, kita sama-sama tidak mampu merubah keadaan masyarakat yang memang rakyat ini dijadikan kacung gitu loh. Rakyat itu tidak ada, negara korporasi ini yang diperhatikan itu hanya kuasa politik, kuasa pebisnis, yaitu konglomerat atau oligarki itu. Mereka lah yang menguasai, mengatur-ngatur ini. Rakyat ini sebagai objek saja gitu loh. Nah, jadi itu permasalahan akarnya Mas, masalah pendidikan tadi, yaitu apa harus ditolak keras gitu loh. Saya kira mungkin itu Mas Ardi. Iya, di sini kan juga ada pernyataan dari Kemendikbud ya bahwa pendidikan tinggi itu tersier. Nah, itu kira-kira maksudnya apa? Pak Mursalim bisa jelaskan secara rinci apa maksud tersier itu? Apakah tidak penting atau tidak utama atau bagaimana? Apa gimana? Iya, kan ada pernyataan Kementerian Pendidikan bahwasanya pendidikan tinggi itu bukan tidak tersier. Sebentar, saya coba baca. Nah, Ya. ngomong kuliah itu tersier anak buah Nadiem jadi buronan DPR. Nah, itu maksudnya gimana, Pak Iya. Mursalin? Coba Maksudnya dijelasin biar bukan nyambung lah. masalah. Kalau saya melihat ini pendidikan perguruan tinggi ini bukan hal yang primer dibutuhkan. Indonesia ini anak cukuplah tamat SMP saja, tamat SMA saja. Maka itu yang jadi kuliah kalau memang mau pinter ya biayanya tinggi, bayar sendiri. Jadi bukan tanggungan negara. Nah ini karena memang sejalan dengan mereka ingin membodohi rakyat supaya rakyat itu tidak pinter, supaya tidak ngelawan. Jadi memang kita mau jadi negara kacung gitu loh. Jadi kembali lagi kepada sistem negara itu. Ini kan kurang ajar. Mereka ini sudah merasakan bahwa kritis-kritis ini kan semua orang kuliah semua. Coba kalau sekolah sudah cukup sampai SMK saja, kan cuma jadi pegawai ya buruh-buruh. Kita ini memang dijadikan negara buruh yang rakyatnya menurut Ferry Amsari itu ya itu mau jadi kasih cukup dengan kantong babi, dengan apa itu BLT. dengan apa itu
BLT, bansos. BLT lah dengan bansos dan sebagainya. Itu cukuplah gitu. Maka itu kalau buruh-buruh ngamuk itu ya dia merasakan berat sekali gitu ya. Tetapi kan buruh itu karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk membongkar politik yang lebih tinggi, akhirnya kan dia hanya meminta kenaikan upah yang sepadan itu. Itu betul mereka seperti itu. Tapi kaum intelektual, kaum politik, ulama, tokoh itu harus mengkoreksi itu. Bayangkan masalah jangankan omnibus law tentang kesehatan saja, itu dokter-dokter itu sudah teriak, rumah sakit juga teriak gitu loh, karena dikuasai oleh rumah sakit asing, dokter-dokter asing sudah masuk, nggak bisa berbahasa Indonesia, ya. Ini sudah luar biasa. Jadi ini negara ini betul-betul sudah sangat dirusak demikian rupa yang saya sendiri kalau melihat keadaan kerusakan ini, mampu nggak kita gitu loh. Orang-orang pinter juga sudah tidak kritis terhadap itu. Ya maaf saja, kemarin banyak orang teriak-teriak orang terhadap kebijakan kebijakan LBP, masalah petani itu, masalah jangan ada kekuasaan toksit yang masuk di dalam situ. Tapi nampaknya Bang Rocky Gerung itu menjelaskan atau seperti kayak juru bicaranya LBP gitu loh. Nah kita perlu mendengar secara utuh dari Bang Rocky yang lain-lain itu mengkritisi kebijakan pemerintah ini gitu loh. Jangan karena kedekatan ini, saya khawatir memang ada usaha dari atas itu untuk mendekatin orang-orang kritis, untuk seolah-olah nanti pada pemerintahan Prabowo nanti akan melakukan satu perlawanan, perubahan dan sebagainya. Itu sulit diharapkan gitu loh. Jadi itu sekali lagi kembali masalah pendidikan tadi. Tersier itu mungkin yang saya tangkap itu memang mengapa kemudian bersamaan dengan kenaikan biaya kuliah tadi, karena UKT tadi gitu. Baik. Nah, kalau memang nggak penting atau tersier itu ya, jadi uang wajib belajar kan kalau saya baca di sini wajib belajar tuh 12 tahun. Jadi kenapa kalau harus ketika bekerja 12 tahun kan tadi sampai SMA kan? Betul. Jadi kalau 12 tahun kan sampai SMA. 6 tambah 3 tambah 3. Kenapa rata-rata perusahaan itu mewajibkan S1 bahkan S2, S3? Berarti kalau memang wajib belajar 12 tahun, mestinya negara melarang dong perusahaan-perusahaan itu untuk kategori pendidikannya ya sebatas 12 tahun itu SMA gitu. Nah ini Pak Mursalim gimana? Ini kan kurang ajarnya mereka seperti itu. Coba kalau misalnya menerima pegawai yang lulusan SMA gitu ya, karena mereka mau membayar tenaga kerja ini paling tidak dengan selevel SMA. Tetapi faktanya yang daftar itu hampir separuhnya orang lulusan S1. Akhirnya yang diambil juga lulusan S1 itu gitu loh. Dia membutuhkan tenaga kerja yang cerdas, tetapi seolah cuma bayar SMA, padahal dia orang-orang S1 gitu loh. Dia tidak ada itu, walaupun kemudian nanti S2, ini S2, tapi kan kita butuh tenaganya ya otot mereka, bukan otak mereka gitu loh. Jadi kerjanya kerja otot. Nah, ini yang mau ngoreksi gimana ya, cuma dari otaknya soalnya memang sudah rusak. Rakyat itu menjadi objek. Dan artinya ini saya mau bicara secara konstruktif lagi nih. Ini masalah undang-undang itu nggak ada, mereka patuh pada undang-undang itu. Maka itu kalau bapak-bapak para pejuang-pejuang kita, sesepuh senior kita sekarang ini sibuk untuk bagaimana mengembalikan kepada UUD 45 yang asli, ya itu betul, tetapi untuk apa? Walaupun sesempurna apa, tapi tidak dilaksanakan oleh eksekutif yang kurang ajar. Yang sekarang ini pasal 33 ayat 3 kan tidak dilakukan. Energi, api, dan alam untuk dikuasai negara untuk membiayai atau untuk menghidupkan kelayakan hidup rakyat yang selayak-layaknya. Ini nggak ada itu, gitu loh. Jadi ya gimana kita mau nggak ngamuk, tapi ngamuknya cuma ngamuk dikasih PR tadi. Ya, kita dikasih ada piring jatuh pecah, kita ribut gimana ini nyambungkan ini, tidak melihat siapa sih yang menjatuhkan ini gitu loh. Nah di situ saya kira memang
sadarlah orang-orang cerdas yang saya hormati ya, para guru besar dan para tokoh-tokoh itu, jangan kemakan kemudian malah menjadi direkrut, kita dapat gaji yang gede, dapat pegawainya, tetapi kita tidak memikirkan rakyat akhirnya. Betul, Ya, betul, mungkin betul. itu mungkin Bang Harudin punya Iya. pandangan yang lain. Ini, Eh, nah sekarang coba saya minta tanggapannya lagi nih. Sekarang Bung Herudin. Nah, di sini sudah ada survei sebentar. Nah, survei BPS ungkap 10 juta Gen Z menganggur. Apa penyebabnya? Kan kebanyakan sih dari Gen Z ini kan lebih ke arah apa namanya? Lebih ke arah ya maksudnya e-sports ya, online gitu, serba online semuanya. Nah, eh, dan hmm. kita tahu kalau di konten-konten di YouTube itu kita lihat yang paling paling ramai itu ya game online gitu. Ya kita seperti kita tahu kan. Nah, Bung Herudin tanggapinya gimana nih? Itu cara-cara untuk menyadarkan Gen Z bahwasannya bahwa ini negara ini dalam bahaya loh. Ini gimana Bung Herudin? Ya, ya, ini memang survei BPS yang terbaru ya, bahwa 9,9 juta Gen Z, ya berarti usia 17 sampai 24 tahun, itu dia tidak ngapa-ngapain, tidak bekerja dan tidak sekolah ya. Ya ini tadi apa yang bisa diharapkan dari generasi seperti ini, yang ada bukan Indonesia emas 2045, tapi Indonesia cemas 2045. Dia dengan seperti ya, sangat cemas ya, sangat dicemaskan ya. Terlebih lagi omongan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengatakan akan ada 12 lapangan pekerjaan. Artinya berarti dari 10 juta lah, katakanlah 10 juta Gen Z ini bisa terserap dong. Nah, cuma dikatakan ya akan tersedia 12 juta di tahun 2029 ya, keburu punah ini yang 10 juta ya. Ya kan ya seperti inilah ya. Ya karena tadi pemerintah kita itu hanya menanggapi bahwa pendidikan itu yang wajib 12 tahun ya. Jadi kuliah itu dianggapnya kebutuhan yang mewah atau tersier ya. Nah, karena tadi pendapat Dirjen Kemendikbud, kalau nggak salah Kemendikbud, dia mengatakan kuliah itu mahal ya wajar karena tersier ya. Karena dianggapnya kebutuhan tersier, makanya mahal itu wajar. Artinya ya sama seperti barang-barang mewah seperti mobil. Jadi kuliah itu dianggapnya seperti barang mewah gitu. Makanya ya yang boleh kuliah itu ya orang kaya sebenarnya, maksudnya dari itu seperti itu. Karena memang yang dianggap wajib oleh negara pendidikan 12 tahun ya, dari SD sampai tingkat SLTA gitu. Dan kalau perspektif saya sih tadi ya, Pak Mursalim mengatakan ya tadi sudah kerusakannya luar biasa, dan memang tadi perubahan itu ya tadi harus memang ada perubahan, dan perubahan itu bukan hanya pada perubahan tingkat rezim saja ya. Ya kita kan selama Indonesia merdeka sudah berganti-ganti rezim ya, bahkan mungkin berganti-ganti sistem ya, dari orde lama ke orde baru, kemudian orde reformasi. Ya itu kan akhirnya hanya pergantian rezim saja ya. Kemudian sistemnya tidak berubah ya, sistemnya tidak. Tadi kan betul juga ya, kita ngomong apa kemudian teriak-teriak kembali ke Undang-Undang UUD 45 yang asli katakanlah ya. Padahal UUD ini kan sudah diamandemen sampai 4 kali ya, yang pengamandemen pula yang tokoh pengamandemennya kan Pak Haji Amin Rais ya. Dia waktu itu sebagai ketua MPR ya. Luar biasa kan 4 kali, sampai Bambang Susatyo katanya mau bertemu Pak Amin Rais untuk menanyakan tentang kenapa saya bisa diamandemen sampai 4 kali gitu. Tapi apapun itu ya karena tadi rezim hari ini kan rezim peng-peng ya, memang korporatokrasi ya, yang penguasa dan pengusaha gitu. Ya nggak heran kita lihat semakin banyak anggota DPR kita yang merupakan kalangan pengusaha. Nah, di samping juga kalangan artisnya juga banyak kan, semakin meningkat itu. Ya, jadi kalau dulu ya pengusaha itu di balik layar untuk kemudian membiayai para politikus untuk maju sebagai calon kepala daerah, hari ini banyak pengusaha yang langsung terjun maju menjadi kepala daerah. Ya sebagai contoh kan yang dulu heboh Bupati Banjarnegara Edi Sarwono ya, yang ngamuk-ngamuk mencak-mencak ketika tahu gaji bupati cuma 4 juta sekian kalau nggak salah, yang ngamuk-ngamuk katanya nggak sesuai katanya. Walaupun tadi itu baru gaji ya kan, belum
tanya tunjangannya berapa, tunjangan ini itu ya pasti banyak lah ya. Yang akhirnya kemudian ditangkap KPK karena terkait gratifikasi apa namanya perusahaan pribadi untuk kemudian proyek-proyek di Banjarnegara. Kalau salah udah meninggal sih orangnya. Ya, itu kan dulu ceritanya juga merupakan cukong yang membiayai para politikus. Kemudian dia akhirnya terjun langsung menjadi bupati. Ya akhirnya tadi ya sistem hari ini tuh tadi akhirnya melahirkan ya politikus yang seperti itu ya. Kemudian terkait dinasti ya. Memang sejak era reformasi yang nama politik dinasti itu hal yang biasa ya. Ya kita tanya saja lah ya orang lembur ya yang tinggal di Banten. Kita sudah tak menjadi rahasia umum bagaimana penguasa Banten yang sesungguhnya itu kan dinasti yang luar biasa. Ya, betul. Walaupun gubernur sudah ditangkap di penjara ya, yang namanya terkena shopaholics ya atau apa kecanduan Shopaholic. belanja itu, yang belanjanya itu satu tasnya itu bisa seharga ribuan tas anak sekolah ya, jutaan tas anak sekolah ya. Ya, itu kan lihat siapa yang megang jabatan bupatinya, wali kotanya di Banten ya, terus anggota DPRD-nya. Itu luar biasa, masih kuat sekali. Dan tadi ya rakyat ya sah-sah aja akhirnya sudah terbiasa disogok ataupun ya tadi mungkin sudah terbiasa dengan hal itu dan sulit sekali menumbangkannya ya. Ya kalau dia nggak apa setelah dia ditangkap ponakannya maju, adiknya maju, ya ponakan-ponakannya, Sama juga anak-anaknya maju, bohong. terpilih terus, faktanya terpilih terus. Ya terakhir kan siapa wakil gubernur Banten, dia kan adiknya kalau nggak salah ya, adiknya. Kemudian wakil wali kota Tangsel itu keponakannya. Terus apalagi ada yang di Pandeglang juga itu masih dinasti juga dari apa suami ke istrinya, nanti bawa ke anaknya. Itu jadi di daerah itu sudah menjadi apa namanya hal yang biasa ya, termasuk di Pantura ya, wilayah Jawa Tengah, Tegal, Brebes itu pada waktu hampir bersamaan 3 kakak beradik itu berkuasa di situ. Walaupun yang tadi yang kakaknya yang pertama itu berakhir di KPK dan sekarang adiknya juga berakhir di KPK. Bupati Pemalang. Jadi ngikutin jejak sih sama ya. Yang selamat yang di Bupati Brebes itu 2 periode dia selamat sampai akhir. Ya, cuma yang di Wali Kota Tegal sama Bupati Pemalang itu berakhir di KPK ya. Jadi luar biasa itu kakak beradik itu berkuasa di 3 wilayah yang itu. Jadi ya tadi mau tidak mau itu bukan hanya perubahan apa namanya rezimnya, tapi juga perubahan sistemnya ya. Jadi sistemnya yang baik dan diisi orang-orang yang baik ya. Ya kita kalau bicara sistem mesti banyak lah. Jadi kalau menurut apa yang pernah dibicarakan oleh Abdullah Mahmud Hendro Priyono ya, ketika tahun 2009 kalau nggak salah ya, pas beliau hampir taubat itu sebelum kumat lagi. Pakai Abdullah dia. AM Hendro Priyono, Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Itu kan mantan kepala BIN ya. Itu pernah artinya Abdullah itu. Itu di dalam wawancara majalah Sabili dalam wawancara juga masih ada itu, lu mengatakan ya semenjak Indonesia merdeka ya hanya sistem Islam lah yang belum pernah digunakan ya. Sistem sosialis itu pernah di masa Orde Baru ya. Bung Karno bagaimanapun dengan apa namanya marhainisme atau apanya ya lebih dekat ke sosialis ya, makanya kemudian mengadopsi yang namanya Nasakom dan lain sebagainya yang memang karena beliau secara pergaulan internasional dan lain sebagainya memang lebih dekat ke sosialis komunis. Mau dibilang bagaimanapun ya. Kemudian di masa Orde Baru sudah ya menggunakan ideologi kapitalis ya, walaupun kapitalisnya masih kapitalis apa belum liberal banget ya, apa langsung diatur oleh negara pada waktu itu lewat keluarganya Pak Soeharto ya. Ya kita lihatlah ya keluarga Cendana bagaimanapun ya kita lihat faktanya lah ya, mereka menjadi kaya raya ya karena berkuasa selama 32 tahun karena memang apa namanya segala macam bisnis yang proyek-proyek negara memang digarap oleh mereka ya. Walaupun akhirnya tumbang juga setelah reformasi, tapi ya mereka masih bisa menikmati kekayaan itu. Ya setelah reformasi lah yang kemudian semuanya menjadi liberal ya, menjadi liberalisasi di semua sektor atau kapitalisasi di semua bidang. Yang itu semakin menjadi-jadi ya.
Itu luar biasa, termasuk ya tadi pendidikan dan lain sebagainya. Dan tadi termasuk ya tadi apa namanya, pengelolaan tambang-tambang kita ya. Makanya nggak usah heran kenapa harga minyak kita itu selalu naik kalau kita punya tambang, ya karena kita membeli ya. Ya, membeli dari minyak hasil hasil bumi Indonesia yang kemudian dieksplorasi, diangkut oleh perusahaan asing. Hmm. Ya makanya harganya ya mengikuti harga minyak dunia. Ya Ya. nggak usah heran. Di dalam itu juga Pertamina kan nggak pernah nggak pernah eh, jujur berapa sih harga produksi minyak itu ya. Ya, Saya betul. punya teman yang memang bekerja di perusahaan minyak asing itu ya. Jadi itu bilang bahwa sebenarnya harga produksi dari minyak bumi menjadi bahan bakar, entah itu Pertalite, Pertamax, itu harga produksi per liternya nggak semahal itu gitu. Harusnya tadi nggak sampai puluhan ribu harganya ya, apalagi dengan Ya. kemudian minyaknya diambil dari bumi Indonesia, dari dalam negeri. Ya, tapi kan tadi karena perusahaan asing yang berkuasa yang kemudian distorkan ke Pertamina, ya harganya jadi mahal, membengkak. Di samping juga tadi kartel mafia yang berjalan di situ. Jadi intinya satu, ya karena sistem hari ini yang kemudian tidak ya menjadikan sumber daya alam itu dikelola oleh negara, uang padahal memang undang-undangnya seperti itu. Ya, yang terjadi hari ini tadi kita punya banyak sumber daya alam, tapi nggak masuk ke negara, masuknya ke swasta, entah itu swasta dalam negeri, asing ataupun Ambil-ambil. asing, itu saja sudah. Betul, betul, betul. Ya karena kan kapital dikapitalisasi, ya siapa yang Mantap. punya modal, dia yang berkuasa jadi Iya. Rumit, gitu. rumit memang, memang rumit. Jadi berarti besok-besok ya jangan protes kalau ada kenaikan BBM ya, karena kalau minyak bumi naik itu harga harga BBM juga ikut naik. Nah, Iya, karena permasalahannya sudah mekanisme harga pasar kan. betul, permasalahannya ketika harga minyak bumi turun, di sini nggak ada yang turun gitu. Nah itu. Soalnya kalau ikut turun juga ya mungkin pempeng tadi nggak bisa kipas-kipas, mungkin nggak bisa beli Pajero gitu kan, atau Alphard gitu. Lumayan. Nah, Pak, Ya. terakhir Pak Mursalin ini, gimana Pak, 9,9 juta Gen Z menganggur gitu di masalah masalah pendidikan, masalah tersier tadi karena nggak kuliah, atau memang diwajibkan 12 tahun tapi yang ketika kriteria masuknya S1 S2 itu gimana Pak? Ya, ya. Jadi mungkin kita semua sudah tahu lah kerusakan itu, tapi saya cuma ingin membongkar ya, mengingatkan negara korporasi ini karena Indonesia ini sangat menarik ya, dari luasnya alam, jumlah penduduk manusia yang banyak, punya kekayaan alam apapun, kemudian eh, itu paling enak berbisnis sama Indonesia gitu. Karena begitu dia import sesuatu itu beda dengan mengimpor kepada negara yang jumlah masyarakatnya kecil. Misalnya mengimpor bawang putih. Ini jutaan, ratusan juta manusia ini semua makan bawang putih. Sehingga kalau import bawang putih aja, itu mereka senang sekali. Nah, pemerintah ini senang sekali melakukan impor karena itu ada keuntungan Rp1 pun dalam 1 kilonya itu berapa yang mereka terima. Itu lihat itu mengapa si siapa namanya Mendak gitu si Zulhas itu makin tinggi, makin bisa membiayai partainya. Itu jadi karena tidak adil, tidak ada rasa untuk mendidik masyarakat untuk mempunyai kemampuan, padahal negara kita itu negara yang sangat sangat kaya. Nah, maka ini menumbuhkan satu peradaban namanya peradaban materialisme, yaitu menjadi kehidupan materialisme, menjadi rakyat-rakyat yang terzolimi, ya, menjadi kesenjangan, terjadi dehumanisme dan sebagainya. Ini yang dihasilkan dari kapitalis tadi, negara-negara kapitalis tadi. Nah, maka tadi Hairudin tadi menyebutkannya, Islam itu belum pernah dicobakan. Jangankan Islam lah, cobalah Pancasila sajalah. Mengapa dihalang-halangi? Padahal itu hasil dari para founding fathers yang memang ada sibgohnya dari agama, karena kita negara-negara agama. Sebenarnya bukan Islam saja,
Tetapi agama yang meliputi persoalan-persoalan yang kayak gini ini kan hanya Islam. Coba Islam itu ditegakkan. Ya, saya mau membacakan menutup dengan ada satu ayat yang kita sangat hafal sekali. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketimpangan ini akibat dari kita mengerjakan sembrono terhadap apa alam yang diberikan kepada kita. Kita ini di bawah tempat duduk kita ini semua itu berisi emas, nikel dan lain sebagainya. Tetapi ini kan untuk kita yang berada di atas ini. Tetapi dipindahkan ke negeri Cina sana gitu loh. Itu kan punya kita. Mengapa dipindahkan ke sana? Ini zalim sekali, ini berat sekali kalau tahu dosa ya. Apa itu para penguasa ini? Waduh, ini sangat parah sekali. Rakyat yang mestinya kaya tetap dijadikan kuli-kuli kacung, kalau perlu mati. Tadi Mas Hadi membacakan ada rumah kampung bayam ya Mas ya? Kampung bayam. Nah, sudahlah rumah yang waktu itu rumah susun kalau kesempatannya rumah susun, kemudian untuk diusir mereka itu dimatikan listrik, nggak ada listrik. Dan sekarang hari ini tadi katanya itu diusir mereka dan wartawan nggak boleh masuk. Nah jadi memang betul-betul saya nggak ngerti rakyat ini mau dibunuhin semua ya, karena penduduk Cina itu mau masuk, petani mau masuk 1 juta petani dari Luhut itu ya, di betul. Kalimantan Tengah gitu. Ya sudah. Nah, ya, betul. Jadi bagaimana gitu loh? Apa kita nggak bisa jadi petani? Rakyat ini tidak ditransmigrasikan pada zaman Pak Harto dapat 2 hektar. Sekarang nggak ada yang fokus kepada rakyat, itu nggak ada gitu. Nah jadi maka melawan kita bukan hanya melawan hal-hal yang sifatnya kecil, tetapi bagaimana kita menyadarkannya. Apa itu para orang-orang pinter yang sekarang ini gergetan dengan keadaan ini, kemudian ingin mengembalikan kepada Pancasila UUD 45 yang asli. Tetapi menurut saya terlebih dahulu malah berkumpul untuk melawan, menjatuhkan kekuasaan sekarang ini, apalagi mau dilanjutkan oleh kekuasaan terpilih katanya ya, melalui curang ini dengan cara-cara yang lama gitu. Artinya ya sudah, Indonesia bubar menurut saya gitu. Nah jadi kita berdoa kepada Allah, semoga lah Mas Hadi ya, kita bagaimana bisa mendapat pendidikan kecerdasan walaupun orang nggak bisa kuliah. Yeah. Kalau perlu para dosen-dosen itu bagaimana membuat kampus-kampus yang di situ ada dosen di negeri dia dibayar, tapi ada universitas swasta yang dia tidak dibayar. Mengapa? Saya tadi kan di grup UGM ini kan di podcast kami ya, masa-masa itu kayaknya kan ternyata di grup kita ini sudah banyak profesornya, banyak dekannya gitu loh. Dan mereka menggagas bagaimana kalau membuat satu universitas. Apa sulitnya sih? Satu orang saja bikin universitas sekarang bisa, masa ini orang-orang pintar nggak bisa? Sampai terpikir seperti kayak gitu, supaya pintar, supaya untuk ngelawan para penguasa yang mendahulukan peng-peng tadi gitu loh. Mantap. Jadi kira-kira ini. Mantap. Ya, jadi kalau saya duga sih memang karena sejarahnya negeri ini pernah dijajah selama 350 tahun, jadi situlah berarti para penjajah hingga sekarang saat ini. Jadi kalau dibilang merdeka ya agak bingung juga sih, sering menyanyikan merdeka merdeka gimana, pendidikannya susah, merdeka kadang-kadang nggak masuk di akal gitu saya. Nah itu jadi saya jadi mikir ya, kalaulah rakyat ini pintar ya, cerdas kayak Bung Herudin ya, mana mungkin ada bisa dipilih pemimpin hasil muncul dari gorong-gorong. Mendingan ngambil kodok ya sekalian gitu kan. Bener ribet.
Udah gorong-gorong, terus gulung-gulung apa tuh? Gulung-gulung tangan. Oh iya, ketika ditanya wartawan ya udah tahu kok tanya saya. Ribet memang ya. Mas, Ini Mas Dardi, maaf nih, saya mau nambah sedikit nih. Ingat waktu gimana? zaman podcast sama Mbak Rahma, waktu podcast sama Mbak Rahma kemarin. Hmm. Ini memang mestinya apa itu film Siksa Kubur itu harus dipopulerkan. Itu yang buat itu Harus nonton Siksa Christine Kubur. Hakim, ada Eros Jarot, ada apa itu para aktris-aktris yang sudah tua yang mungkin sudah sadar gitu ya, membuat film Siksa Kubur itu mungkin dibikin kayak ngetren tapi bahwa itu mengerikan gitu loh. Kalaupun itu pejabat-pejabat mau melihat itu gitu loh, bahwa ternyata ada siksa kubur bahwa besok pagi akan mati, apakah kemudian anteng-anteng saja gitu. Enggak. Kalau saya ragu, Pak. Kalau saya ragu. Jangankan Nggak sisa gitu kubur. ya. Iya, ayat aja boro-boro mau dengerin. Kalaupun ayat mau dengerin, dia langsung gemeter gitu ya. Nggak usah bicara Islam nih. Nasehat aja nasehat gitu. Kalau dia mau dengerin, pasti dia masih merenung. Dan merenung pasti akan melakukan perubahan. Ya nggak perlu pakai perubahan yang ganti capres kemarin ya, pemilu mahal-mahal ya, pasti dia langsung berubah gitu. Ini kan nggak ada, nggak niat karena memang didukung oleh sistem gitu loh. Baik guys, memang negeri ini memang sudah dilemahkan ya, entah kenapa. Tadi ada ayat yang disampaikan Pak Mursalin itu, ya memang akan diberikan keberkahan sekiranya penduduk negeri ini sadar ya. Masalahnya dari bawahnya, dari dasarnya, mulai dari petani aja. Saya waktu pernah tinggal di kampung itu hampir setahun 2 tahun itu ya nggak mungkin ada keberkahan. Bayangkan mau nanam aja dia mesti mesti ya ini oknum ya, mesti apa kayaknya Masya mesti Allah, mesti ngasih Masya sedekah ke Allah. bumi itu. Masya Allah, saya gemeter itu ngelihatnya. Ya Allah, ini nggak ngerti agama atau Mana apa ada orang gitu. tua itu kan, Iya, dia pokok yang iya. nangis-nangis, Ya, itu juga ada yang juga. nangis-nangis Ya, ada panenan jagungnya itu kan ada nangis-nangis. ya Sudah ada juga itu. nanam nggak bisa, ada panen itu nangis-nangis, nggak bisa jual Betul. karena rendah ya, dan lain-lain Ya, lah. ya Ya, ya. memang. Tapi dari sisi lain ya rakyatnya ya senang-senang aja. Memang kalau sudah terima bansos ya, ya udah senang gitu, udah bahagia itu. Oh terima kasih Bapak yang sudah memberikan saya bansos. Oke, semoga bansos tetap lancar dan sehat dan warga ini diharap jangan lagi menjadi cerdas dan pintar karena biaya pendidikan itu mahal. Sekian dari kita bertiga. Wah, sudah malam-malam ngobrol-ngobrol nggak jelas. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.